Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai kondisi kebenaran, kebenaran analitik dan sintetik, logika proporsional dan predikat logika, entailment, presuposisi dan jenis-jenisnya. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Ana, yang kedua Fikri Ardiansyah, dan yang ketiga adalah Rahma. Saya harap teman-teman sekalian tidak hanya mendengarkan, namun menyimak materi yang akan kami sampaikan berikut ini. Baik, materi yang pertama adalah kondisi kebenaran. Pendekatan makna kalimat yang didasarkan kepada proposisi adalah pendekatan yang paling mudah dan sukses. Kalimat berbicara tentang dunia. Kalimat deklaratif mendeskripsikan tentang situasi atau kejadian di dunia. Benar atau tidak. Dari segi proposisi, kebenaran berarti sesuatu yang bersesuaian dengan kenyataan, baik deskripsi tentang hal yang positif maupun yang negatif. Kata benar dan salah bila dipakai memprediksi kalimat atau proposisi disebut nilai kebenaran kalimat atau kebenaran proposisi. Selanjutnya adalah kebenaran analitik dan sintetik. Kondisi kebenaran atau truth condition memberikan kepada kita nilai kebenaran kalimat, yaitu nilai benar dan salah atau palsu. Normalnya, nilai ini ditentukan oleh hubungan antara kalimat dengan dunia nyata, dan kebenaran semacam itu merupakan kebenaran secara empiris. Contohnya adalah Presiden Soeharto adalah Presiden Soeharto. Beliau akan hadir atau tidak hadir. Kedua kalimat di atas adalah berlebihan atau tautologis. Keduanya adalah pernyataan yang selalu benar dilihat dari segi bentuknya, tetapi segi informasinya kosong. Kedua kalimat di atas disebut dengan kalimat yang mengandung kebenaran analitik. Lalu yang selanjutnya adalah logika proporsional dan predikat logika. Menerjemahkan kalimat sintetis dari bahasa alamiah ke bahasa logika. Logika adalah penelaah masukan ke dalam sebuah bahasa logika, membangun argumen yang valid. Konklusinya datang dari premis-premis, bukan karena apa makna kalimat, tetapi karena kaidah masukan logika. Logika ini disebut logika deduktif. Logika adalah telaah tentang apa yang menyebabkan masukan itu harus valid, atau kalimat yang wajib menjadi kalimat yang benar. Contohnya adalah premis 1, bila hiu bukan ikan maka ia mamalia. Premis kedua, hiu bukan ikan. Dan premis ketiga, hiu adalah mamalia. Kolom sisi kanan menunjukkan terjemahan dari bahasa alamiah ke dalam bahasa logika. Logika itu diperintah oleh aturan yang ketat. Kalau unsur pembuat argumen valid, maka kalimat tersebut menjadi benar. Menurut Harimurti, entailment merupakan makna yang timbul sebagai akibat yang ada dalam suatu bentuk. Misalnya makna kalimat, saya menyesal telah melanggar peraturan ini. Memberikan entailment, saya telah melanggar peraturan ini. Jadi, secara garis besar, entailment adalah sesuatu yang secara logis ada atau mengikuti apa yang ditegaskan di dalam tuturan. Yang memiliki entailment adalah kalimat, bukan penutur. Di slide selanjutnya, ada contoh dari entailment, contoh lain dari entailment. Ali membunuh Joni, Joni mati. Dimas menggoreng ikan, Dimas memasak ikan. Kalimat Joni mati dan Dimas memasak ikan merupakan bagian atau konsekuensi mutlak dari tuturan Ali membunuh Joni dan Dimas menggoreng ikan. Karena membunuh secara mutlak mengakibatkan mati dan menggoreng secara mutlak berarti memasak, jadi entailment adalah hubungan antara tuturan dan maksud yang bersifat mutlak. Sehubungan dengan pengertian ini, kalimat A dan B berikut ini tidak berterima. Slide selanjutnya ada presuposisi. Menurut Yule, presuposisi atau peranggapan adalah sesuatu yang diasumsikan lebih dulu oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Yang memiliki peranggapan adalah penutur, bukan kalimat. Presuposisi dianggap penting dalam memahami bahasa karena sebuah kalimat ternyata dapat mempresuposisikan dan mengimplikasikan kalimat yang lain di dalamnya. Jadi, presuposisi merupakan anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan pengetahuan kita.
Contoh dari presuposisi kalimat yaitu kalimat A, istri pejabat itu cantik. Kalimat B, pejabat itu mempunyai istri. Kalimat B merupakan peranggapan atau presuposisi dari kalimat A. Kalimat tersebut dapat dinyatakan benar atau salahnya bila pejabat tersebut mempunyai istri. Namun bila berkebalikan dengan kenyataan yang ada, pejabat tersebut tidak memiliki istri, kalimat tersebut tidak dapat ditentukan kebenarannya. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis presuposisi. Ada 6 jenis presuposisi yang akan kami bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada presuposisi eksistensial. Presuposisi eksistensial merupakan presuposisi atau peranggapan yang menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaannya atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Contohnya, ayah saya memiliki mobil sedan keluaran terbaru. Peranggapan dalam tuturan tersebut menyatakan kepemilikan, yaitu ayah saya memiliki mobil. Apabila ayah saya memang benar memiliki mobil sedan keluaran terbaru, maka tuturan tersebut dapat dinyatakan keberadaannya. Jenis-jenis presuposisi yang kedua ada presuposisi faktual. Presuposisi faktual sebagai presuposisi faktif. Menurut Yule, presuposisi faktif adalah kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan. Kata-kata tersebut berupa kata sifat yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Misalnya, Tina tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Dalam tuturan di atas, peranggapannya adalah Tina sedang sakit. Pernyataan itu menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata sakit dari tuturan itu merupakan kata sifat yang dapat diyakini kebenarannya. Selanjutnya ada presuposisi non-faktual. Presuposisi non-faktual merupakan suatu presuposisi yang diasumsikan tidak benar. Peranggapan ini bisa diasumsikan melalui tuturan yang kebenarannya masih diragukan dengan fakta yang disampaikan. Misalnya, pada contoh tuturan berikut, dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis. Peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut adalah dia tidak menang kuis. Penggunaan tuturan dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis bisa memunculkan peranggapan non-faktual karena kalimat tersebut memunculkan peranggapan mengenai keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, yaitu memenangkan kuis. Tuturan tersebut jika dibuat kalimat lain bisa menjadi andai saja dia menang kuis, dan kata andai merupakan bentuk dari presuposisi non-faktual. Selanjutnya ada presuposisi leksikal. Presuposisi leksikal adalah presuposisi yang dinyatakan dengan cara tersirat sehingga penegasan atau peranggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Misalnya, pada contoh tuturan berikut, Andi berhenti kerja. Peranggapan dari tuturan di atas adalah dulu Andi pernah kerja. Peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata berhenti dari tutur itu yang menyatakan bahwa dulu Andi pernah bekerja, namun sekarang sudah tidak. Lalu ada presuposisi struktural. Presuposisi struktural merupakan peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Kejelasan tersebut ditandai melalui penggunaan kata tanya dalam tuturan. Kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana menunjukkan peranggapan yang muncul dari tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan berikut, silakan mencoba produk kecantikan tersebut. Tuturan di atas menunjukkan peranggapan, yaitu ada produk kecantikan, ada produk kecantikan. Peranggapan yang menyatakan produk kecantikan sebagai objek yang dibicarakan dapat dipahami oleh penutur melalui struktural kalimat bertanda seru atau yang ada di akhir tuturan yang menyatakan ajakan. Selain itu terdapat makna mengapa dalam
tuturan, silahkan mencoba produk kecantikan tersebut yang bisa saja mengandung makna bahwa jika mencoba produk kecantikan tersebut, kulit akan menjadi cantik, putih, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada presuposisi kontrafaktual. Presuposisi kontrafaktual adalah peranggapan yang menganalisis pemahaman yang berkebalikan dari pernyataannya. Misalnya pada contoh tuturan berikut, andaikan dia masih ada, pasti kuberikan hadiah istimewa padanya. Dari contoh tuturan di atas dapat dilihat peranggapan yang muncul adalah sekarang dia tiada. Peranggapan tersebut muncul dari pernyataan kalimat dengan adanya penggunaan tuturan andaikan dia masih ada. Penggunaan kata andaikan menandai adanya peranggapan dari pernyataan tuturan yang disampaikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.